Pak Kiai berupaya untuk menanamkan dulu kepada redaksi untuk ya kita harus produktif dalam menulis. Jadi juga beliau bisa mampu menjangkarkan bagaimana peran syair atau puisi dalam bentuk untuk berdakwah ya. Artinya tidak boleh tidak, kira-kira begitu kalau penekanan itu ya. Anda boleh mati tapi Anda berkarya dulu, Anda menjadi penulis dulu. Selamat siang Mas Imam Budiman ini. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Darussunnah siang hari ini di tengah kesibukan Mas Imam ya, menjadi pengajar di Madrasah Darussunnah ya. Selain kesibukannya di Madrasah Darussunnah, apa lagi ini Mas Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini sih kesibukannya paling banyak di Madrasah Darussunnah Mas Hanif, alhamdulillah. Kemudian juga di luar Madrasah Darussunnah ada kegiatan lain juga sama mengajar. Mungkin di sekolah di Darut Tauhid sampai. Oke. Jadi fokus mengajar ya. Jadi sehari-harinya mengajar. Kemudian di luar dari itu ya mungkin masih menyempatkan untuk menulis mungkin di beberapa kesempatan. Baik. Siang ini kita kebetulan akan membincangkan terkait dengan tulis menulis ya, kaitannya dengan salah satu wasiat dari Yai Mustafa Yaqub. Beliau itu memiliki beberapa wasiat yang salah satunya adalah wala tamutunna illa wa antum katibun, dan itu adalah salah satu wasiat beliau yang ditulis di batu nisan beliau. Jadi dahsyat sekali memang kata-kata itu, dan kita akan membincangkan dalam beberapa menit ke depan dengan Ustadz Imam Budiman. Beliau ini adalah alumni Darussunnah, masuk ke Darussunnah 2013, masih menemui Yai Mustafa Yaqub selama 3 tahun ya Mas Imam ya. Kemudian Pak Yai itu wafat 2016, Ustadz Imam Budiman ini wisuda 2017. Ini saya ingin langsung fokus, sebenarnya apa sih maksud wasiat Pak Yai terkait dengan wala tamutunna illa wa antum katibun, yang artinya secara bebas kan pantang mati sebelum kita berkarya. Itu maksudnya lebih dalam apa? Dijelaskan Mas Imam. Baik Mas Hanif, yang saya pahami ketika pertama kali mendengar Pak Kiai langsung menyampaikan ini di tahun 2013 itu, kebetulan ketika kita di perkenalan Mahasantri itu ya, beliau sudah langsung menyampaikan hal ini di awal sekali. Dan setelahnya ketika saya terlibat juga di redaksi majalah Nabawi, seringkali mengikuti rapat internal. Waktu itu Pak Kiai seringkali memanggil anak-anak Nabawi itu ya. Jadi rapat bareng Pak Yai langsung ya? Langsung dengan Pak Kiai. Ya, oke. Nabawi itu adalah salah satu majalah yang memang dirintis langsung oleh Pak Yai, dulu cetak, sekarang online. Dan Mas Imam Budiman selama di Darussunnah menjadi mahasantri terlibat langsung di majalah Nabawi, menjadi redakturnya, dan sering atau beberapa kali rapat langsung dengan Pak Yai. Itu seperti apa itu? Jadi dipanggil, jadi oleh Pak Kiai langsung dipanggil. Banyak hal. Pertama sekali yang jadi doktrin pertama itu adalah mengenai wala tamutun itu sendiri Mas. Jadi Pak Kiai berupaya untuk menanamkan dulu kepada redaksi untuk ya kita harus produktif dalam menulis. Itu yang beliau tekankan di awal. Adapun selebihnya itu beliau sangat tegas sekali mengenai penulisan, mengenai editing, proses-proses semacam itu. Bahkan beliau memperhatikan hal-hal detail, perkara cover, kemudian kesalahan pengejaan dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi, makna wala tamutunna ini sendiri sudah menjadi satu hal yang tertanam di benak santri, terutama santri Darussunnah sendiri. Jadi ketika saya mendengar ini pertama kali, beliau ingin menegaskan bahwa sekali lagi santri tidak hanya mengaji saja, tidak hanya membaca saja, tetapi ada langkah konkret yang bisa dirasakan oleh umat. Di antaranya adalah dengan cara menulis. Kalau kita mau telaah juga, misalnya dari makna wala tamutunna illa wa antum katibun, ini kan merupakan iktibas. Jadi dari ayat Al-Qur'an, dan beliau Pak Kiai mengubah redaksi katibun ini menjadi sangat dalam sekali. Kita tahu dalam kajian semantik ini menggunakan format qasar, artinya tidak boleh tidak, kira-kira begitu kalau penekanan itu ya. Anda boleh mati tapi Anda berkarya dulu, Anda menjadi penulis dulu, kira-kira. Jadi sekali lagi bagi saya yang datang jauh dari Kalimantan, kemudian
masuk ke Darussunnah, mendengar semangat ini menjadi diapresiasi. Jadi dulu kita menulis di pesantren, kemudian ketika masuk Darussunnah ternyata kita diberi kesempatan yang sangat leluasa oleh Pak Kiai. Jadi sebelum ke Darsun Mas Imam sudah suka menulis ya. Iya. Tapi ketika masuk ke Darsun itu lebih tercabuk lagi. Betul. Ketika mendengar nasihat Pak Yai wala tamutunna illa wa antum katibun. Oke. Pak Yai dalam sepanjang sejarah beliau itu tidak hanya memberi wasiat atau nasihat-nasihat ya, tapi ini juga dibuktikan dalam lagu hidup beliau yang juga produktif menulis. Itu ada berapa karya yang beliau tinggalkan? Kurang lebih 52 karya yang sudah beliau tuliskan dalam buku beliau ya Pak Kiai sendiri. Itu 3 bahasa ya, ada bahasa Arab karena beliau yang pakar di situ, bahasa Indonesia, dan yang akhir-akhir bahasa Inggris. Iya, oke. Untuk berikutnya Mas Imam, kira-kira latar belakang apa sih yang melatar belakangnya seorang Yai Ali Mustafa Yaakob sehingga beliau memiliki kecerdikan untuk mengambil salah satu ayat Al-Quran yang wala tamutunna illa wa antum katibun, itu ayatnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tapi diiktibas beliau menjadi wala tamutunna illa wa antum katibun untuk apa ya, membangkitkan spirit menulis. Kira-kira latar belakang apa kok seorang kiai mempunyai kepekaan untuk menulis? Yang paling utama menurut saya, motivasi utama beliau menyampaikan hal tersebut tidak lain karena ittiba salafus salih, saya pikir Mas Hanif. Kita tahu bahwa ulama-ulama kita ya di masa lampau mereka berkarya, menulis ya, selain mengajar tentu saja kegiatannya tidak lain adalah untuk mengikut para ulama-ulama kita ini, bagaimana mereka menyampaikan gagasannya, kemudian juga menyampaikan idenya. Bahkan kita tidak bisa memungkiri hari ini apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dan kita dalami itu bersumber dari teks-teks lama itu ya. Kita mengenal Imam Nawawi misalnya, kita mengenal Imam Syafi'i, akan belakangan kita mengenal para imam-imam yang lain, tidak lain karena karya-karya mereka, karena dituliskan. Jadi sebetulnya yang paling utama ya yang saya lihat dari motivasi wala tamutunna illa wa antum katibun ini dari Pak Kiai adalah untuk mendokumentasikan. Jadi ketika para ulama itu telah mendokumentasikan, kita pelajari, dan ini ingin ditularkan kepada para santri-santri yang menjadi calon ulama nanti di masa depan. Jadi tidak hanya pandai mungkin berceramah saja atau mungkin mengajar saja, karena sejatinya kalau mengajar kan waktunya terbatas dan tidak panjang, tetapi kalau dituliskan tentu akan terpublikasikan, dan ketika kita sudah wafat itu akan memberikan manfaat yang luas. Dan satu hal lain yang teringat dari cerita Pak Kiai sendiri adalah ketika beliau masuk ke perpustakaan Universitas Malik Saud tempat beliau kuliah, itu beliau pernah menceritakan bahwa sebelum lahirnya wala tamutunna illa wa antum katibun itu beliau melihat satu plang di perpustakaan beliau itu ya, dengan bunyi syair yang berbunyi al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibul khatti tahtal ardi madfunun. Yang artinya apa itu, Mas? Tulisan itu ya sejatinya ya baqal zamanan, dia akan kekal selalu ya. Ba'da katibihi, sesudah penulisnya. Artinya tulisan akan kekal dan penulis sendiri tentu akan termakan usia dan dia akan wafat. Wa katibul khatti tahtal ardi madfunun, dan si penulisnya di dalam tanah, artinya maksudnya di sini adalah sudah dimakamkan, sudah wafat, sedangkan karyanya masih tetap bisa dinikmati, masih bisa diambil istifadah. Oke, itu salah satu pengalaman hidup yang Mustafa Yaakob ya, yang melihat pelang itu tadi ada semacam motivasi untuk menulis dalam bentuk syair tadi ya. Selain itu tadi kalau kita lihat berarti ya Mustafa Yaakob memang berangkat dari tradisi itu sendiri ya, tradisi ulama kita salafus saleh, di mana beliau juga sudah menunjukkan tradisi yang jelas, yang benar-benar jelas di depan mata kita, bahwa menulis itu sebuah hal yang tidak terpisahkan dari seorang ulama. Dan Darussunnah kan ingin mengajar ulama hadis, maka dari itu Pak Yai punya kepentingan tradisi menulis itu jangan ditinggalkan. Betul. Karena itu menjadi bagian integral dari seorang ulama ya. Oke Mas Imam. Nah kira-kira yang berikutnya itu inspirasi apa yang dulu Mas Imam dapatkan dan Mas Imam kontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika masih menjadi mahasantri, ketika mendengar wala tamutunna illa wa antum katibun itu?
Hal utama yang saya lakukan ketika selalu ya Pak Kiai itu menyemangati kita, mendorong kita untuk aktif dan produktif. Akhirnya di tahun-tahun itu saya masih mengingat betul, di tahun 2014 itu khususnya. Jadi mungkin saya sempat jeda lama setelah lulus. Jadi saya dulu pernah menulis Mas Hanif waktu di pesantren, tetapi untuk publikasi pada masa itu hanya terbatas di media cetak lokal. Mungkin kalau boleh menyebut beberapa di antaranya dari media Kalimantan, Radar Banjarmasin Post itu yang lokal. Tapi karena sudah terlibat di Nabawi sendiri, kemudian Pak cukup banyak berinteraksi dengan Pak Kiai Ihwal penulisan sendiri itu, dorongan utamanya adalah saya ingin memberikan manfaat yang lebih. Kalau dulu lokal, mungkin sekarang ya tarafnya lebih naik sedikit nasional. Meskipun mediumnya berbeda, mungkin itu yang bedakan. Kalau yang lain mungkin dengan cara yang ilmiah, artikel esai, pada masa itu saya tetap berada di jalan saya, yaitu dalam penulisan fiksi. Jadi waktu itu yang mendorong betul adalah saya berpikir bahwa sekali lagi dakwah itu tidak hanya dalam bentuk ilmiah, karena sudah banyak yang mengisi ruang itu saya pikir, sehingga saya mengambil jalan yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh santri Madrasah Darus Sunnah untuk menuliskan karya sastra. Akhirnya atas dorongan itu yang saya bisa rasakan sampai hari ini, untuk pertama kalinya mungkin di tahun-tahun itu saya senang sekali bisa dimuat di media Indonesia, di Tempo, dan itu menjadi satu hal yang tidak lain ini karena motivasi beliau. Oke, jadi motif wala tamutuna ila wa antum katibun di Darus Sunnah itu memicu ya Mas Imam tadi yang penulis lokal Kalimantan ya. Sekarang sudah tembus nasional di Tempo, di media Indonesia itu ya. Tapi yang menarik adalah jalurnya puisi ya Mas Imam ini. Kira dengar-dengar ya Mustafa Yaakob itu beliau juga punya sisi kepedulian terhadap seni. Ini bisa diceritakan ini Mas? Betul sekali Mas Hanif. Nah ini yang tidak banyak mungkin menjadi perhatian di publik. Saya katakan di publik karena saya sudah coba untuk search ya dari beragam tulisan baik jurnal ataupun skripsi yang bahas beliau, belum ada yang kesana. Dan mungkin juga beberapa mahasantri agak terlewat, yaitu melihat bagaimana Pak Kiai punya concern khusus mengenai karya sastra. Setidaknya kita bisa lihat dari dua karya beliau. Pertama adalah Kidung Bilik Pesantren, meskipun sangat tipis, saya pikir yang cukup menarik adalah bagaimana Pak Kiai dalam hal ini menyusun syair-syair itu dan menyelaraskan dengan tembang-tembang Jawa. Saya pikir ini Kiai tidak banyak yang seperti ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menjadikan medium pantun Mas Hanif, artinya sastra lama kalau kita mau bicara ini lebih detail ya. Menjadikan pantun, kemudian dibawakan di publik, bahkan pada ketika itu tahun 2008, dan dibukukan. Dan yang menjadi perhatian saya secara khusus adalah di kata pengantar Pak Kiai banyak sekali menurut saya mutiara-mutiara yang belum banyak dibahas ini kira-kira ketika beliau menceritakan tentang bahwa puisi merupakan salah satu jalan dakwah. Beliau kemudian mengutip satu riwayat dari Imam Bukhari, yaitu syair di mana Abdullah bin Rawahah menyemangati para sahabat dalam perang Khandaq. Dan Pak Kiai jelaskan itu. Saya karena saya hanya menjumpai mulazamah hanya 3 tahun, mungkin saya tidak pernah menemukan Pak Kiai membicarakan ini dalam halaqah misalnya, karena beliau banyak bicara tentang hukum, hadis dan seterusnya. Jadi satu hal yang menurut saya penting dan mudah-mudahan kita bisa mengeksplorasi tema ini Mas ya untuk kedepannya, bahwa Pak Kiai punya perhatian khusus terhadap kesenian, dalam hal ini karya sastra, dan Pak Kiai juga pernah membahas tentang sekilas tentang bagaimana ketertarikan beliau dengan wayang misalnya. Kemudian dalam ceramah yang lain yang saya jumpai, karena sekarang saya coba riset tipis-tipis itu, beliau membicarakan spesifik juga tentang interior bangunan, bahwa misalnya masjid itu tidak perlu dalam bentuk yang ke timur tengahan. Itu juga menjadi satu hal yang saya pikir banyak sekali yang kita bisa gali dari pemikiran Kiai Ali Mustafa Yaakob mulai sudut pandang seni dan sastra. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau meskipun dikenal selama ini pakar hadis ya, tapi tetap tidak kehilangan sisi budaya sastra beliau ya, di mana beliau juga punya karya tulis terkait dengan Kidung Bilik Pesantren, itu isinya tentang puisi-puisi ya kan ya. Jadi juga beliau bisa mampu menjangkarkan bagaimana peran syair atau puisi dalam bentuk untuk berdakwah ya, dan itu menjadi salah satu pelengkap beliau. Selain beliau orang Jawa tentunya ya, paham tembang-tembang Jawa, tapi juga bagaimana
pemahaman itu yang sudah melekat dalam diri beliau karena sebagai seorang Jawa, tapi beliau juga bisa mengaitkan bahwa ada kaitan erat ya, bisa menjangkarkan dengan nilai-nilai sunnah, di mana tadi ada riwayat Syekh Bukhari yang menjadi bagaimana syair itu bisa menjadi motivasi sahabat-sahabat yang lain. Oke. Mungkin yang terakhir ini Mas Imam, kaitannya dengan kesibukan Mas Imam yang sekarang ini fokus mengawal gerakan literasi santri madrasah Darussunnah ya, yang saya dengar itu punya target yang disebut dengan project itu One Student One Book ya. Ini apa kaitannya literasi santri madrasah Darussunnah dengan wasiat wala tamutunna illa wa antum katibun itu? Iya. Andai Pak Kiai masih ada, tentu kita akan mudah ya mendapat semangat ini langsung dari beliau. Jadi sebetulnya wala tamutunna illa wa antum katibun belakangan yang saya pahami pesan ini adalah bentuk praktis betulnya. Jangan mati dulu sebelum menjadi penulis, atau pantang mati sebelum berkarya. Tetapi untuk konteks Madrasah Darussunnah belakangan saya melihat ada satu gejala ya. Ketika kita ingin menyampaikan semangat ini, ternyata di lapangan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi yang harus dibangun menurut saya adalah bagaimana cara membangun iklimnya. Karena kalau pesan ini masuk kepada mahasantri mungkin akan mudah, Mas. Termasuk saya tidak banyak mencerna, saya hanya memahami pesan itu sebagai motivasi, kemudian eksekusinya dari mahasantri karena kita sudah mahasiswa. Tapi kalau santri nggak bisa, akhirnya belakang saya memahami santri nggak bisa, dia santri kebingungan. Jadi saya coba ngobrol dengan tim manajemen Madrasah Darussunnah dan para asatidz dan ustazah. Kalau kita mau ya menghadirkan karya-karya terbaik, karena kita punya 2 program sebetulnya secara spesifik. Pertama karya tulis akhir itu Mas ya untuk santri kelas akhir, kemudian yang kedua adalah program One Student One Book itu. Maka kita harus punya komitmen dari kitanya. Maka dari itu saya coba untuk membuat konsep, menggagas satu program yang disebut dengan program literasi ini. Sekilas mengenai program literasi ini, jadi yang santri dapatkan adalah pertama bahan-bahan atau bacaan-bacaan berkualitas, itu yang paling utama Mas. Karena saya pikir untuk how to be a writer-nya itu kan, katibunnya itu kan mesti ada proses, saya pikir. Butuh asupan-asupan itu dibaca ya. Betul. Dan bahan bacaannya harus berkualitas. Oke. Jadi sebetulnya dari pesan Pak Kiai la tamutunna illa wa antum katibun ini harus konkret dari dasar kalau menurut saya, karena untuk konteks MDS ini. Jadi yang pertama kita harus menyediakan buku-buku berkualitas dulu, itu satu. Kemudian yang kedua, kami menunjangnya dengan program literasi mandiri. Memang efektivitasnya kita belum bisa mengukur selama berjalan 1 tahun ini. Itu bentuknya gimana Mas literasi mandiri? Setiap pagi sebelum masuk kelas, terutama di hari Sabtu dan Selasa, itu mereka 15 menit tidak boleh ngobrol, tidak boleh tidur, hanya berinteraksi dengan teks. Oke. Membaca buku dan buku itu berdasarkan minat mereka, Mas Hanif. Jadi ada yang baca sukanya visual gambar, komik gitu, ada yang novel untuk sementara ini, dan ada yang self improvement, buku-buku pengembangan diri. Saya pikir untuk langkah awal tak masalah. Yang penting mendekatkan santri dengan teks dan bahan bacaan tadi ya. Jadi kita di tim literasi itu visi misi pertama ini jangka pendek adalah membangun iklimnya dulu. Jadi bagaimana santri-santri yang suka membaca merasa diapresiasi, dan santri-santri yang belum tertarik membaca terdorong. Teman saya baca, saya harus baca juga gitu. Pada akhirnya nanti menuliskan. Betul. Nah, untuk praktik menulis kita pun mewadahi itu. Jadi kan outputnya ini kan mereka sudah terwadahi dengan program ini. Langkah pertama yang kami lakukan, kami mungkin nggak muluk ke buku dulu Mas, tapi mading. Kita bisa lihat mading kita hari ini alhamdulillah sangat semarak, karena di kelas juga kita brief betul-betul, kita bikin konsepnya. Mereka harus presentasi konsep dulu ke kami tim literasi, dan juga ini merupakan langkah awal karena kami selalu motivasi ini ibadah kreatif loh teman-teman gitu. Artinya pasif income dalam bentuk ibadah. Kalau ada orang baca karyamu di mading itu kamu dapat pahala gitu. Itu tadi Mas Imam sebut dengan ibadah kreatif tadi ya. Kata kunci ibadah kreatif itu belakangan ini sering saya munculkan di teman-teman literasi itu, karena kalau buku jelas manfaatnya adalah amal jariyah. Boleh dibilang sebagai ilmu yuntafa'u bih yang tidak akan terputus.
saya katakan sebelum buku, mading itu salah satunya saya katakan. Oke. Jadi orang membaca, mendapat informasi, ya itu bagian dari ibadah saya katakan. Sehingga dorongan itu ke teman-teman santri yang mungkin belum pede untuk Ustadz, saya mungkin buku kayaknya belum ada rencana ke sana. Tapi kalau nulis artikel satu saya bisa deh. Ada yang seperti itu. Saya bilang, oke, kamu eksekusi, jadiin, kemudian muat di mading. Dan dorongan itu saya pikir alhamdulillah cukup diapresiasi baik oleh teman-teman santri sejauh ini untuk mendorong ini yang jangka pendeknya. Jadi dengan adanya mading, kemudian juga kita mewadahi Mas sekarang santri yang ingin berkarya, silahkan, kita punya 3 laptop komputer baru itu ya. Jadi bagi santri yang punya naskah silahkan ketik, atau mau mencari data silahkan gunakan, dan itu saya pikir bagian dari komitmen kita Darussunnah untuk menghidupkan lagi wala tamutunna illa. Meskipun strateginya harus baru ya, karena ini santri. Beda dengan Mas Imam ketika jadi santri ya, karena sudah punya banyak bahan bacaan, banyak pengalaman, sehingga mendengar wala tamutunna illa antum katibun langsung komplit geraknya apa. Tapi kalau santri kan bingungan, sehingga butuh dituntun ya. Mulai dari dikasih asupan bahan bacaan, kemudian artikulasinya bentuknya paling sederhana mading dulu ya kan, sebelum nanti ke buku ya. Begitu juga disediakan komputer yang baru ya untuk menulis mereka free, dan itu di kantor dan juga ada pendampingan tentunya Mas ya di dekat dengan rak buku. Itu kami kira bagus sekali untuk laki-laki ya, bagaimana mengkontekstualisasikan wala tamutunna illa wa antum katibun dalam konteks santri madrasah Darussunnah. Baik, terima kasih Mas Imam atas cerita baiknya dan bincang-bincang kita siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi jariah kita bersama dan menjadi salah satu bukti kita untuk berkomitmen meningkatkan literasi di dunia pesantren, membaca, kemudian berbagi ilmu dengan lewat tulisan sebagaimana dulu menjadi spirit Yali Mustafa Yaakob, wala tamutunna illa wa antum katibun, pantang mati sebelum meninggalkan karya tulis. Terima kasih Mas Imam, selamat siang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk gerakan literasi santri madrasah Darussunnah.